Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita ada pada doa pagi online pada hari Kamis, dan kita bersyukur bahwa saudara dan saya boleh hidup sampai pada hari ini. Tuhan memberikan kepada kita satu hari lagi untuk kita jalani. Karena itu mari kita menyiapkan seluruh hidup kita untuk menerima firman Tuhan, dan kita bersekutu di dalam layanan doa pagi kita pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk setiap pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami, untuk setiap kekuatan, kesabaran, kemampuan, untuk setiap hikmat, untuk ketabahan dan kerelaan, untuk hati yang besar, bahkan untuk ketangguhan menjalani hidup dari waktu ke waktu dalam setiap tantangan dan kesulitan yang kami hadapi. Dan kalau kami boleh bangun pada pagi hari ini, kami boleh terus mengalami bukti pemeliharaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Kami mau menerima firman-Mu. Kami menyiapkan hidup kami seutuhnya dan sepenuhnya. Maka biarlah Roh Kudus-Mu bekerja agar firman Tuhan dapat bermanfaat bagi hidup kami. Dan itu menjadi bekal kami untuk melanjutkan hidup di dalam kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya bacakan bagi kita bacaan pada pagi hari ini dari Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 kita akan baca ayat 5 sampai ayat 10 sampai ayat yang ke-15. Dari Filipi pasal 4, saya bacakan ayat 10 sampai ayat yang ke-15. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini bacaan kita dari kitab Filipi pasal 4 ayat 10 sampai ayat yang ke-15 mau menolong kita untuk mengerti dan memahami apa yang sebenarnya dimaksudkan. Teks ini pada akhirnya mau menolong kita melihat tentang bagaimana Tuhan memenuhkan, bagaimana Tuhan sebagai sumber kekuatan yang menolong kita, memberikan kepada kita segala kebaikan hidup. Memang teks ini saudara-saudara ada dalam situasi di mana jemaat Filipi memandang kesempatan untuk mengambil bagian dalam dukungan terhadap Paulus sebagai sebuah wujud mereka sebagai sebuah jemaat yang misioner pada waktu itu. Nah, karena itu memang kita menangkap semacam ada kesan bagaimana Paulus berusaha dengan cepat membuat orang-orang di Filipi paham bahwa dia tidak bermaksud untuk mengkritisi mereka tentang semua perbuatan yang telah mereka lakukan. Sebab pada akhirnya melalui teks kita, kalau saudara baca bagian ini secara utuh, Paulus mau mengajarkan kepada jemaat dengan contoh dirinya sendiri tentang bagaimana ia hidup dalam kecukupan. Dia mau mengajarkan kepada mereka bahwa apapun yang diterima, apapun yang ia dapatkan, ini bicara tentang bagaimana diri Paulus, dan ini juga diajarkan dan ini juga mau mengajarkan bagaimana umat juga belajar punya kekuatan untuk juga dapat mencukupkan dirinya. Namun saudara-saudara, kalau kita melihat teks ini secara utuh, pada akhirnya paling tidak ada dua hal yang dapat kita pelajari daripadanya.
Yang pertama, Paulus mau mengajarkan kepada kita bahwa manusia itu memiliki banyak keterbatasan dalam hidupnya. Dan itu membuatnya tidak sanggup untuk menghadapi banyak pergumulan dan tantangan dalam hidupnya. Termasuk tentang bagaimana ia berusaha untuk mencukupkan diri dalam segala situasi. Manusia itu terbatas, mereka terbatas secara fisik, kita bisa sakit. Kita terbatas secara mental, kita bisa mengalami stres, kita bisa menyerah. Kita terbatas secara finansial, uang kita bisa habis, semua investasi bisa gagal dalam sekejap. Kita terbatas secara logika, karena itu kita bisa menjadi galau. Kita mengalami keterbatasan bahkan dalam hidup, dan kematian menjadi puncak dari keterbatasan manusia. Nah, karena itu saudara-saudara, kita tidak mampu memprediksikan hal-hal yang ada di hadapan kita secara utuh. Kita tidak mampu memandang dengan jelas hari esok kita akan jadi dan dijalani seperti apa. Karena itu kita terbatas, saudara-saudara. Namun kenyataan yang kedua yang Paulus mau mengatakan, mau mengajarkan kepada kita bahwa di tengah-tengah keterbatasan kita ada Allah dengan kuasanya yang tidak terbatas. Dan karena itu ia sanggup menolong kita dalam setiap tantangan dan persoalan. Karena itu nats kita dalam ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara artinya semua perkara, baik yang besar atau yang kecil, baik yang ada di hadapan kita atau yang belum mampu kita memahaminya. Pada waktunya kita dapat menghadapinya, kita dapat menanggungnya, semata-mata karena kita ada di dalam Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, saudara-saudara, ini memberikan kepada kita sebuah pengharapan, tapi sekaligus meneguhkan kita bahwa di dalam Tuhan, saudara-saudara dan saya mampu menjalani hidup dengan segala keterbatasannya, dengan setiap pergumulannya, semata-mata karena Tuhan. Makanya menarik, saudara, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dalam konteks Paulus, dia mampu menghadapi dan menjalani hidup di dalam segala kecukupan bukan karena dirinya. Memang dalam situasi ini dia mau menolak filsafat Stoa yang mengatakan bahwa manusia punya sebuah kekuatan untuk menolak segala macam hal yang ada dalam dirinya. Dia punya kehendak dan dia punya kekuatan. Tapi Paulus berangkat jauh daripada itu. Dia mengatakan bahwa semua itu dapat dia tanggung karena kekuatan dari pihak lain. Dan itu dimengerti dan dihayati sebagai kuasa Tuhan. Nah, saudara, menarik bahwa dalam nats ini kemudian kita menemukan, perhatikan kata di dalam. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Jadi ini menjadi semacam syarat. Ini menjadi semacam sebuah klausul bahwa di dalam Tuhan atau hidup di dalam dan bersama dengan Tuhan, saudara dan saya mampu menghadapi segala sesuatu. Tapi di luar Tuhan kita tidak dapat melakukan apa-apa. Kita mengingat Yohanes pasal 15. Pokok anggur yang benar. Di dalam aku kamu dapat melakukan apa saja. Tapi di luar aku kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Nah, karena itu saudara-saudara, ketika saudara-saudara dan saya hidup di dalam Tuhan dan kita ada dalam relasi yang baik dengan Tuhan, maka pada akhirnya kita punya kekuatan dan kemampuan untuk menanggung, untuk menghadapi, untuk mengelola, untuk merespon segala sesuatu yang sulit yang ada di luar kehidupan kita, ada di luar diri dan hidup kita, bahkan apa yang ada di dalam kita. Dan itu dapat kita lakukan ketika saudara dan saya selalu dan senantiasa mengikat relasi dengan Tuhan secara utuh dan menyeluruh. Nah, saudara dikasihi Tuhan, melalui bacaan kita pada hari ini kita mau belajar bahwa situasi di dalam hidup kita kadangkala bahkan sering kali membawa kepada kita kesulitan. Saat ini saja bukankah kita sedang bergumul dalam kesulitan masyarakat umat manusia yang begitu luar biasa. Saat ini saja kita masih terus bergumul dengan wabah, dengan pandemik yang punya dampak begitu hebat dan begitu luar biasa. Saudara-saudara mungkin juga bergumul dalam banyak tantangan dan kesulitan. Dan kalau itu mau dirinci akan sangat panjang. Namun saudara, berita firman pada pagi hari ini mau menolong kita, meneguhkan kita, mengingatkan kita, bahkan meyakinkan kita bahwa saudara dan saya tidak sendiri. Bahwa kita menghadapi
kesulitan dan tantangan pergumulan hidup ini bersama-sama dengan Tuhan yang memberikan kepada kita kekuatan. Mungkin Tuhan yang memberikan kepada kita kekuatan itu adalah Tuhan yang tidak dengan mudahnya menyelesaikan pergumulan kita. Boleh jadi Tuhan tidak memberikan kepada kita hal-hal yang cepat sebagaimana yang kita mau. Boleh jadi Tuhan itu tidak menyelesaikan persoalan saudara dan saya seperti yang kita pikirkan dan kita rancangkan. Tapi satu hal yang pasti, ketika saudara hidup di dalam Tuhan dan saudara mengikat relasi dengan Tuhan, maka jaminannya adalah bahwa Tuhan memberikan kekuatan bagi saudara dan saya. Kekuatan yang Tuhan berikan boleh saja membuat kita mengalami situasi yang tidak ideal. Boleh saja akhir dari pergumulan saudara dan saya tidak seperti yang kita harapkan. Tapi kekuatan yang Tuhan beri memampukan kita menerima setiap konsekuensi, menerima hasil akhir dari setiap tantangan dan pergumulan. Kekuatan yang Tuhan beri boleh saja menolong kita punya hati yang rela, menerima keputusan-keputusan, situasi-situasi yang boleh jadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kekuatan yang Tuhan berikan mungkin saja menolong kita melihat dari perspektif yang berbeda sebagaimana yang Tuhan mau. Kekuatan yang Tuhan berikan boleh saja memberikan kepada saudara dan saya damai sejahtera, bahkan kegembiraan batin, manakala kita diperhadapkan dengan kegagalan, dengan kesedihan, dengan kesukaran dalam perjalanan hidup. Itu pengalaman iman Paulus yang dia mau beritakan dan juga menjadi kekuatan bagi saudara dan saya dalam menjalani hari-hari hidup kita ke depan. Nah, karena itu saudara dikasihi Tuhan, biarlah lewat firman Tuhan pada hari ini dengan 2 perenungan dan 1 pengingat. 2 perenungan bahwa kita terbatas, dan yang kedua Tuhan tidak terbatas, dan 1 pengingat bahwa itu hanya dapat terjadi. Kekuatan itu dapat kita peroleh ketika kita hidup dalam relasi dengan Tuhan, maka kita akan terus maju dan melangkah, menapaki hari-hari hidup ke depan dalam sebuah kepastian iman, dengan sebuah jaminan bahwa saudara dan saya tidak pernah melangkah seorang diri. Tapi ada Tuhan yang terus bersama-sama dengan kita, dan yang terus menuntun perjalanan hidup kita. Dia yang memampukan kita, Dia berikan kepada kita kekuatan, supaya kita dimampukan untuk melalui hari-hari hidup di dalam keteguhan dan pertolongan Tuhan. Karena itu saudara, mari kita membawa seluruh hidup kita kepada Tuhan dalam keberserahan, dalam keyakinan dan percaya sungguh pada Tuhan, bahwa kita mampu melakukan segala sesuatu semata-mata karena kekuatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Seberapapun besar persoalan saudara dan saya, jangan pernah ragu pada Tuhan. Tempat berdirilah di atas pergumulan saudara-saudara. Jangan membiarkan persoalan itu berdiri di atas kita, tapi biarlah kita berdiri di atas persoalan itu, karena kita tahu bahwa kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan memberkati dan Tuhan menguatkan kita semua. Semoga kita boleh terus melanjutkan hidup di dalam semangat, daya juang, dan hati yang penuh dengan kegembiraan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman pada hari ini. Firman Tuhan yang boleh jadi kami telah mendengarnya berulang-ulang. Dan ia tidak hentinya mau terus meyakinkan kami bahwa betapapun sulitnya perjalanan hidup yang kami lalui, kami dapat menjalannya semata-mata karena kami punya Tuhan dan kami berjalan bersama dengan Tuhan. Dia mau menjaminkan bagi kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dia mau mengingatkan kami bahwa semua itu dapat kami alami manakala kami tinggal di dalam Tuhan. Maka kami yang terbatas ini tidak mungkin kami dapat hidup di luar Tuhan. Karena itu Tuhan, tolonglah kami supaya pada akhirnya hidup bersama-sama dengan Tuhan memampukan kami punya kekuatan, kemampuan untuk melanjutkan hidup, menemukan hal-hal baik yang Tuhan menyatakan bagi kami di depan. Kami berdoa dalam setiap tantangan dan pergumulan. Mungkin kami yang mulai menyerah dengan pergumulan. Mungkin kami yang mulai putus asa di tengah-tengah setiap pengharapan kami. Mungkin kami yang merasa bahwa jalan kami begitu buntu. Mungkin kami merasa bahwa sakit yang kami derita begitu mengharu biru dan tidak lagi membuat kami mampu untuk terus melangkah dalam berbagai tindakan pengobatan.
Mungkin kami melihat kondisi keluarga kami dan kami merasa bahwa tidak lagi ada jalan keluar yang tepat. Maka di tengah-tengah kebuntuan cara melihat dan berpikir, kami percaya bahwa Roh Kudus Tuhan tetap hadir. Dan tolonglah kami Bapa. Sebab manakala kami melihat sekeliling kami tampak tidak ada jalan, tapi ketika kami melihat ke atas ke arah Tuhan, maka disitulah kami menemukan jalan keluar yang terbaik. Berkatilah umat-Mu Bapa di dalam seluruh tantangan dan pergumulan hidup. Mereka yang ada dalam pekerjaan, yang bergumul dalam pekerjaan, dengan keluarga dan rumah tangga, dengan kehidupan pelayanan, mereka yang bergumul dengan berbagai-bagai macam situasi karena sakit, persoalan-persoalan ekonomi, usaha dan bisnis. Kami bawa semuanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan mereka yang bersyukur karena pertambahan usia, mereka yang bersyukur karena keberhasilan yang Tuhan berikan pada situasi yang sulit ini. Mereka yang bersyukur karena mengalami keputusan Tuhan yang baik bagi mereka dan mereka telah mengalami itu. Tuhan berkati dan Tuhan topang. Juga bagi bangsa dan negara kami, berkatilah pemerintah dalam menjalankan tugas pengabdian untuk membawa bangsa ini lebih baik lagi di tengah-tengah situasi dunia yang tidak menggembirakan. Kami berdoa juga Tuhan berkati gereja-Mu di mana-mana tempat yang bergumul dan berjuang dalam situasi ini. Biarlah kami boleh terus memandang kepada Tuhan dan kami boleh terus punya hikmat untuk mengerti apa yang Tuhan memaksudkan bagi gereja-Mu di tengah-tengah situasi. Hari ini kami akan memulai aktivitas kami. Tuhan berkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Dalam setiap aktivitas, pekerjaan yang akan ditempuh. Tuhan menuntun dan Tuhan memberkati dalam hikmat dan roh-Mu. Agar semua dapat kami lalui dengan baik. Kami tahu bahwa situasi kami tidak mudah. Tapi kami dapat melangkah dengan baik. Karena kami yakin kami tidak sendiri. Tapi ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Kami bawa seluruh doa dan pengharapan iman kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Dan kami mohon biarlah anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dalam Kristus Yesus, dalam tuntunan kuasa Roh Allah yang kudus, menyertai, memberkati, menopang kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, Tuhan memberkati kita, tetap kuat dan semangat, tetap beriman di dalam Tuhan.